berkat Jonathan maupun Bulan. Tuhan memberkati kita semuanya. Semua menjadi baik. Amin. Dan semua akan menjadi baik kalau kita seluruh antara kehidupan kita dipimpin oleh terang Kristus menuju kepada kebahagiaan, damai sejahtera dan kasih sejati yang kita akan nikmati. Pada siang hari ini saya akan berbicara dalam satu tema khususnya untuk kedua mempelai yang berbahagia dan juga bagi kita semuanya, yaitu dengan judul Terang Memimpin kepada Kasih dan Persekutuan. Terang memimpin kepada kasih dan persatuan, ya. Dan ayat rujukannya kita boleh baca dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Namun jika kita berjalan dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang, kita mempunyai persekutuan satu dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya membersihkan kita dari semua dosa. Dari ayat ini kita menemukan atau mempelajari ada 3 kata penting yang Tuhan mau berikan buat kita kalau kita berjalan dalam terang. Dan Alkitab mengatakan bahwa terang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, ada 3 hal penting yang akan menjadi dampak di dalam kehidupan kita kalau memberi diri kita dipimpin oleh terang. Yang pertama bahwa kita masuk di dalam persekutuan satu dengan yang lain. Kalau terang itu ada, kegelapan tidak bisa timbul. Kegelapan tidak akan ada. Itu berarti bahwa kalau terang itu ada persekutuan. Suami istri bisa bersatu karena terang itu hadir dan memimpin kehidupannya. Yang kedua, kalau kita berjalan di dalam terang, maka kita menemukan kasih yang sejati daripada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Karena Yesus berkata, "Aku adalah kasih." Berarti kalau kita berjalan di dalam terang, dipimpin oleh terang, maka terang itu akan memimpin kita masuk di dalam kasih Yesus yang sejati. Dan kasih Yesus yang sejati itu akan mengimpartasikan sifat-sifat kasih itu kepada kita. Sehingga dengan demikian kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada persatuan terjadi kalau tidak ada kasih satu dengan yang lain. Demikian pula Jonathan dengan Bulan. Tidak akan terjadi seperti ini kalau di dalam hati mereka tidak ada kasih. Tapi Tuhan menaruh kasih sejati itu dalam hatinya kalau mereka memimpin kalau mereka hidupnya berjalan di dalam terang. Yang ketiga, waktu kita berjalan di dalam terang, maka akan terjadi pembersihan hati ini. Terus terjadi pembersihan oleh Kristus Yesus, oleh darah Yesus. Ayat ini berkata bahwa anaknya membersihkan kita dari semua dosa. Dengan lain perkataan, waktu kita boleh berjalan di dalam terang, Allah menyucikan hati kita sehingga hati kita tidak ada lagi niat untuk berbuat dosa. Karena dosa lah yang membuat perpecahan dalam persatuan. Karena dosa lah kita terpisah antara kita dengan Allah. Tapi segala puji syukur bagi Yesus Kristus, Dia rela menjadi manusia dan menjadi perantara antara Allah dengan kita. Dan Yesus memberi pimpinan jalan buat kita untuk berjalan dalam jalan kebenaran dan hidup. Itu sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun dapat sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Itu berarti bahwa kalau kita dipimpin oleh terang, maka terang itu akan memimpin kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya membangun kasih, membangun unity, persekutuan, dan juga memiliki hati yang suci? Bagaimana caranya untuk kita boleh memiliki kasih,
persatuan atau unity, dan hati yang suci. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari ayat tadi kita boleh melihat bahwa terang itu akan memimpin kita kepada kasih sejati, akan memimpin kita kepada persatuan, dan akan memimpin juga kepada kita dalam hati yang suci. Bapak Ibu, di dalam abad yang ke-16 atau 17, hiduplah seorang yang bernama William Penn. William Penn adalah seorang pemuka agama dari Anglikan di Pennsylvania, Amerika. Dia menulis kata-kata bijak seperti ini. William Penn berkata, jalannya seperti salib. Artinya kalau kita berjalan dipimpin oleh terang itu, jalannya seperti salib. Memang tidak mulus kelihatannya. Ada lika-liku, ada pencobaan, ada ujian dalam jalan itu. Tetapi jalan itu adalah spiritual. Artinya jalan itu adalah jalan rohani yang Tuhan pampangkan di dalam kehidupan kita. Itu adalah penyerahan jiwa ke dalam kehendak Allah. Jadi kalau kita berjalan di dalam jalan rohani, jalan yang dibentang oleh Tuhan, itu berarti bahwa kita berjalan harus menyerahkan seluruh hati nurani kita, jiwa kita di dalam kehendak Allah. Seperti yang dimanifestasikan oleh cahaya Kristus dalam hati nurani manusia, meskipun itu bertentangan dengan hati nurani manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berjalan dalam penyerahan jiwa ke dalam kehendak Allah itu berarti bahwa kita sedang belajar hidup taat kepada segala peraturan atau kepada segala firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya dengan cara hidup taat di dalam firman Tuhan yang kita terima, maka kita boleh merasakan manifestasi cahaya Kristus di dalam kehidupan kita, yang memimpin kita langsung masuk ke dalam keakraban hubungan kita dengan Tuhan. Ketahuilah bahwa Kristen bukan agama. Kristen bukan agama, tapi Kristen adalah membangun hubungan hidup kita bersama Kristus dan Allah. Membangun hubungan kita dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Sejauh mana kita hubungan akrab dengan Tuhan, sejauh itulah rohani kita atau Tuhan memimpin kepada semua menjadi baik, Bapak Ibu. Demikian juga dua mempelai. Apabila dalam hidupmu engkau membangun terus keakrabanmu dengan Tuhan, maka engkau akan melihat dengan jelas rancangan-rancangan Tuhan. Yang Tuhan tuliskan bahwa rancanganku bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tapi rancangan-rancanganku adalah rancangan-rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekalipun firman yang kita baca dan kita dengar, ada banyak tantangan dan mungkin kadang-kadang berlawanan dengan hati nurani kita. Kadang-kadang kita suka berkata, kok begini ya ikut Tuhan ya, kok begini ya ikut Tuhan. Tapi apabila engkau berjalan dalam ketaatan penuh kepada segala peraturan rambu-rambu perjalanan rohani ini, maka terang Kristus akan memimpin kita kepada kemerdekaan yang sejati. Terang Kristus akan memimpin kita kepada damai sejahtera. Terang Kristus akan memimpin kepada rancangan-rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dan kebahagiaan hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya berdoa buat Bapak Ibu. Saya berdoa buat kedua mempelai yang berbahagia pada hari ini. Biarlah kiranya terus mulai belajar membangun kehidupan di dalam Kristus Yesus dan kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berjalan di dalam terang Kristus, maka kita akan menemukan kasih yang sejati. Berjalan di dalam terang Kristus, kita akan menemukan kasih yang sejati. Bapak Ibu, kasih yang sejati itu juga akan mengajarkan kita untuk kita harus hidup dalam ramah, dalam kasih mesra,
dan bisa saling mengampuni. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, 1 Yohanes pasal 2 ayat 5. 1 Yohanes pasal 2 ayat 5. 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, menanggapi dengan baik. Artinya menuruti firman, saya boleh artikan menanggapi dengan baik semua firman yang didengar, direnungkan itu siang dan malam. Maka di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia dan di dalam terang. Cukup sederhana untuk mengintrospeksi atau mengevaluasi. Adakah terang Kristus itu masih menerangi jalan hidup kita? Kita evaluasi, masih adakah kasih sejati itu antara suami dan istri? Atau sudah mulai pudar? Atau sudah mulai ada rasa bosan? Dan sebagainya. Tapi apabila engkau rasakan demikian, cepat-cepat kembali, turn back to the right way, kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 berkata bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kalau rumah tanggamu ingin selalu ada rukun, ada damai sejahtera, maka undang Yesus Kristus yang adalah terang itu. Terang itu akan menyernakan semua kegelapan. Dan kegelapan itu dilambangkan dengan dosa. Jadi kalau ada terang Kristus, ada Kristus dalam kehidupan kita, maka hati kita selalu ingin berbuat kasih, selalu ingin berbuat mesra, selalu ingin berbuat saling mengampuni kalaupun ada kesalahan satu dengan yang lain. Karena kita masih ada dalam darah dan daging, kadang-kadang emosi kedagingan kita timbul tiba-tiba. Tetapi apabila kehidupan kita mengizinkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh terang Kristus, maka terang itu akan mengkikis, akan menghilangkan benih-benih dosa tersebut. Itu sebabnya penting untuk mengundang dan meletakkan yang utama dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Tuhan berperan di dalam kehidupan kita dan memberi Dia memimpin kita di dalam jalan kebenaran dan hidup. Setelah kita menemukan kasih sejati dari Kristus Yesus, kasih sejati ini akan membangun kasih yang sejati dalam hidup kita dan juga membangun persekutuan. Jadi kasih sejati ini pun juga akan mensupport kita masuk di dalam persekutuan. Dan persekutuan ini akan bertumbuh terus menjadi semakin dewasa. Dan ini terjadi ketika kita bertumbuh dalam kasih sejati Kristus. Jadi kasih sejati akan menopang kita, mendorong kita untuk punya keinginan untuk selalu bersatu. Baik, saudara dikasihi Tuhan dan kedua mempelai yang berbahagia. Setelah kita sudah menemukan kasih yang sejati dan Tuhan mengajak kita untuk semua punya gairah persatuan dalam kehidupan kita, maka terang Kristus ini pun juga akan menyucikan kehidupan kita. Kasih dan persatuan ini akan terus membangun kepada hati yang suci. Penting dalam rumah tangga kita memiliki hati yang suci. Karena kalau kita tidak punya hati yang suci, maka apabila kita lelah, apabila kita timbul rasa sesuatu yang mengganggu kehidupan kita, maka akan timbul benih-benih intrik-intrik dosa. Mulai bosan, mulai lelah untuk baca firman Tuhan dan sebagainya. Dan ini sangat berbahaya. Itu sebabnya berdoalah setiap hari. Sebagaimana firman Allah berkata, waktu
Daud berdoa kepada Allah Bapa di surga. Dia berkata, Allah Bapa di surga, sucikanlah hatiku di hadapanmu. Mari kita setiap hari kita minta Allah membersihkan hati kita dari segala intrik-intrik debu-debu dosa. Sebagaimana baju Bapak Ibu Saudara sekalian setiap hari setelah engkau pakai, engkau cuci. Bersih kembali, demikian hati kita. Mari kita belajar berdoa setiap hari. Atau juga berdoa sebelum tidur berkata, Tuhan ampuni segala salah dosaku. Mungkin aku berbuat hari ini satu kesalahan yang tidak aku sadari ataupun aku sadari. Aku pernah melontarkan kata-kata yang tersinggung kepada suami. Aku pernah berkata kata-kata yang tersinggung kepada istri, yang menyebabkan barangkali ada kepahitan hati dari masing-masing hati yang mendengar. Ini bahaya Bapak Ibu. Itu sebabnya mari setiap hari minta hatimu disucikan oleh darah Kristus. Tidak ada hal lain atau benda lain, zat lain yang bisa menyucikan dengan sempurna hatimu selain darah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena darah Yesuslah yang menghubungkan kita antara kita dengan Allah Bapa di surga. Itu sebabnya Yesus berkata dalam doanya dan mengajarkan doa, Bapa kami yang di surga, ampunilah segala salah dosa-dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Penting Bapak Ibu untuk selalu menyucikan hati kita. Oleh sebab itu hal-hal yang belum beres dalam hubungan keluarga dan sesama harus dibereskan terlebih dahulu. Mari sebelum tidur biasakan Jonathan dan Bulan mengoreksi dirimu. Mungkin dalam sepanjang hari ada kata-kata yang menyinggung istri ataupun suami. Maka dua-dua menghadaplah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan sucikan hati kami, supaya esok pagi kami boleh layak menerima rahmat Tuhan yang selalu baru, siap memberkati engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam persekutuan unity harus ada saling rendah hati, harus saling bisa mengampuni. Sebagai akhir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai satu kesimpulan dari firman Tuhan, saya akan akhiri dengan tulisan dari seorang gembala atau gembala dari sebuah gereja di Chicago, yaitu William Tozer dia berkata, jika kamu percaya, maka Tuhan akan mempertemukanmu dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Dalam arti yang sebenarnya, jika kamu percaya kepada Tuhan dan menyerahkan dirimu dipimpin oleh terang Kristus, maka engkau akan bertemu dengan Allah yang tepat. Engkau akan bertemu dengan Allah yang benar, Allah pencipta langit dan bumi. Dan engkau akan bertemu dengan Dia di tempat yang tepat dan dalam waktu yang tepat. Ini berarti bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong hidupmu. Dia akan selalu hadir dalam kehidupanmu. Lalu ada dari seorang penulis yang bukunya selalu laris karena dia adalah seorang penulis yang baik. Dia adalah seorang yang taat dan takut kepada Tuhan. Namanya Ted Dekker. Ted Dekker, dia berkata seperti ini. Kalau kita taat berjalan dalam terang Kristus, kita akan menemukan penebusan dan penyucian hati. Oh, haleluya. Kalau kita taat berjalan dalam terang Kristus, artinya memberi dirimu dipimpin oleh terang itu, maka kita akan menemukan penebusan dan penyucian hati. Kita menemukan pengampunan salah dan dosa kita. Hanya Yesus yang bisa mengampuni segala dosa. Tidak ada nabi, tidak ada guru lain atau Allah lain yang bisa mengampuni dosa kita dengan sempurna. Hanya Yesus. Saya katakan hari ini sekali lagi, hanya Yesus yang bisa menebus dan menyucikan hati kita dengan sempurna. Dan penyucian hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih sejati, persatuan, dan hati yang suci merupakan sebuah fondasi yang kuat di dalam membangun rumah tangga kita.
kasih sejati, persatuan, dan hati yang suci. Dan ini semua terangkum ada di dalam terang itu. Maka ini akan menjadi sebuah fondasi bagi sebuah rumah tangga yang kokoh dan bahagia. Kasih sejati antara Allah dan sesama pasangan kita dan keluarga. Persatuan atau unity yang sejati terjadi sehingga kalau keluarga selalu ada keramahan, sehingga dalam keluarga selalu ada keramahan, kasih mesra, saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan kasih anugerah Tuhan Yesus yang akan menyucikan hati, pikiran kita dengan darahnya, sehingga tidak ada lagi dosa di antara kita. Seperti ada nyanyian, jangan ada kebohongan di antara kita, ya. Dan ini hanya bisa terjadi apabila kita memberi diri kita dipimpin oleh terang Kristus yang akan menghasilkan kasih sejati, persatuan, dan hati yang suci, yang menjadi fondasi yang kuat bagi rumah tangga Kristen. Dalam nama Yesus. Amin. Bapa di surga telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya sekali lagi Tuhan, kami semua niat ataupun mau membangun rumah tangga kehidupan kita dengan kasih sejati yang ada padamu Yesus. Dan kami mau membangun persatuan yang kokoh, dan ini pun juga hanya ada di dalam Yesus dan turut campurnya Yesus dalam kehidupan kita. Dan kami pun juga masing-masing sebagai pribadi anggota rumah tangga ingin memiliki hati yang suci, dan hati yang suci inilah yang membuat kita bisa ramah, yang membuat kita bisa saling mesra, dan yang membuat kita bisa saling mengampuni. Dan semua ini ada di dalam Engkau Yesus Kristus yang adalah terang itu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, biar kiranya semua jemaat Tuhan gereja kasih karunia dan kedua mempelai diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Edi Suharsa yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan buat kita semua, secara khusus buat kedua mempelai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan masuk dalam prosesi doa pemberkatan dan penubuhan nikah Saudara Jonathan dan Saudari Ulan yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang Ibu Pendeta Mulyati. Saya persilakan. Untuk kedua mempelai, saya persilakan untuk turun dan menghadap ke altar. Terima kasih Tuhan, sebentar kami semua memberkati kepada kedua mempelai ini Tuhan. Suci kuduskan setiap kami, agar doa-doa yang kami panjatkan boleh menjadi berkenan dan memberkati mempelai ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya untuk mohon kedua mempelai berhadap-hadapan. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada saudara
Jonathan Adi Wijaya. Saudara Jonathan, apakah saudara Jonathan bersedia menerima saudari Rosa Wulan sebagai istrimu yang satu-satunya dan bersedia bertanggung jawab menjaga pernikahan kudus ini serta mengasihi seperti yang difirmankan Tuhan kepadamu? Amin. Jemaat mendengar? Amin. Puji Tuhan. Jika belum ada yang mendengar, saya akan ulang pertanyaan ini supaya menjadi saudara. Saya akan bertanya kepada saudari Rosa Wulan. Satu, saudari Rosa Wulan, apakah engkau bersedia menerima Yonatan sebagai suami satu-satunya dan bersedia meninggalkan segala-galanya untuk bersatu dan mengasihi dan menjaga kekudusan pernikahan ini dan bersedia tunduk dan membantu serta menopang seperti yang difirmankan Tuhan kepadamu? Ya, saya bersedia. Jemaat semua mendengar? Amin. Amin. Puji nama Tuhan ya. Terima kasih. Dan saya akan mempersilahkan sebentar. Kedua mempelai akan mengucapkan ikatan janji nikah bergantian yang akan dimulai oleh mempelai pria. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya Jonathan Adi Wijaya menerima engkau, Rosa Wulan, menjadi istriku yang sah. Saya akan memelihara dan mengasihi engkau dengan segenap hatiku, seperti aku mengasihi diriku sendiri, sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi gerejanya. Maka hari ini dan seterusnya saya akan memelihara dan melindungi engkau, baik dalam kesenangan dan kesusahan, dalam kekayaan atau kemiskinan, dalam kesehatan atau kesakitan. Saya akan meninggalkan segalanya dan menjadi satu dengan engkau, sehingga kita diceraikan oleh maut. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya Rasulullah menerima engkau, Jonathan Adi Wijaya, menjadi suamiku yang sah. Saya akan memelihara dan mendampingi serta mengasihi engkau. Saya akan menghormati engkau dan tunduk dengan segenap hatiku, seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat-Nya. Saya akan taat kepadamu seperti Tuhan Yesus, mulai saat ini sampai selamanya, baik di masa kesenangan atau kekayaan atau kemiskinan. Baik
dalam kesehatan atau sakit, saya akan meninggalkan segala-galanya menjadi satu dengan Engkau, sehingga kita dicerikan oleh Maha di hadapan Allah. Saya berjanji. Saatnya kita akan masuk di dalam doa pentabusan cincin kawin dan pengenalan cincin kawin yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini ada cincin yang saya pegang dan saya akan serahkan dan yang akan diberikan kepada calon mempelai untuk sebagai tanda bukti bahwa cinta kasih mereka untuk selama-lamanya. Cincin adalah lambang daripada cinta yang tidak ada ujungnya, yaitu bulat, sehingga tidak ada yang tahu di mana ujungnya. Inilah tanda lambang cinta mereka berdua, sehingga tadi disampaikan bahwa sampai dia itu mau memisahkan dia. Jadi ini sebagai lambang daripada cinta kasih mereka dari Yonatan kepada Ulam. Saya serahkan untuk didengarkan. Demikian juga ini dari Rasulullah kepada Jonathan sebagai lambang cinta kasih mereka yang tak ada ujungnya, sehingga sebagai ingatan bagi mereka berdua. Terima kasih. Kami akan mendoakan mereka. Ini sebagai tanda bahwa kalian semua sudah terikat satu dengan yang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan engkau kecuali maut. Dan kini hambanya sebagai saluran kuasa Tuhan, wakil daripada Allah, untuk mempersatukan kalian berdua, sehingga sampai pada akhirnya kami doakan kalian di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kalian berdua dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Berkat kasih karunia Tuhan yang terus menyertai engkau, dari engkau berdua sampai menjadi anak dan cucu, dan sampai seterusnya menjadi saluran kuasa Tuhan untuk meluaskan kerajaan Allah di bumi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saya panggil hamba-hamba Tuhan untuk memberkati mereka semua. Saya mohon silakan mereka untuk Mempelai bersiap untuk bersujud. Pada para hamba Tuhan yang hadir, saya mengundang untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama berdoa dan Mari melepaskan Bapak berkat. Samuel beserta istri, Bapak siapa hamba-hamba Tuhan yang ada, mari kita untuk bisa maju, untuk bisa sama-sama mendoakan. Mari hamba-hamba yang lain, siapapun yang rasa hamba Tuhan, Bapak-bapak pendeta, monggo ya, mari kita doakan bersama-sama. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, inna kamarana syeke balala syeke dirana labasu. Kita kandara masyike labarana nasyik Tuhan yang berkuasa dan berdaulat, dan Engkaulah pencipta langit dan bumi, dan inilah gambar rupa daripada Engkau sendiri, Yonatan dan Wulan yang Tuhan Engkau telah persatukan, Engkau telah pertemukan, dan dia boleh menjadi saluran kuasa-Mu untuk meluaskan kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Inilah mereka pernikahan kudus yang telah disaksikan oleh jemaat hamba-hamba-Mu semua, bahwa mereka ini adalah akan menjadi Tuhan pernikahan yang kudus, akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Mereka boleh menjadi terang dan berkat bagi bangsa, boleh menjadi terang dan berkat bagi lingkungan, boleh menjadi terang dan berkat buat bangsa-bangsa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hinna purila masih di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan dan Roh Kudus memberkati engkau dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau. Jadilah kehendak Allah, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka terus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kami percaya, kami memberkati mereka dari hari ini dan sampai seterusnya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berkat Allah Bapa, Tuhan dan Roh Kudus turun atasmu. Berkat kasih karunia menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa atas anugerah dan kemurahan-Mu bagi kedua orang ini Tuhan yang akan menjadi terus pewaris dari kerajaan Allah. Terima kasih di dalam nama Yesus. Sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Akan silakan kepada berdiri kembali dan tetap berhadapan. Iya. Saja kita akan masuk di dalam pembukaan tudung atau kerudung cadar mempelai wanita. Sebentar, sabar dulu. Musiknya boleh main. Ya, kita akan buka, kita akan hitung sama-sama. Ya, saya akan pimpin 1, 2, 3, nanti buka pelan-pelan saja ya. Oke, siap? Siap Pak Yonatan? Iya. 1, 2, 3. Pelan-pelan saja. Bulan bisa tundukkan kepala, jangan sampai dilihat wajahnya dulu. Iya. Coba dilihat, benarkah itu Bu Wulan? Iya, kasih tepuk tangan dong buat kedua mempelai. Haleluya, haleluya. Baik, kalau mereka sudah diberkati Tuhan, dipersatukan Tuhan dengan luar biasa, kita akan masuk di dalam penandatanganan surat nikah gereja yang sudah disiapkan untuk kedua mempelai bisa menempatkan diri. Baik. Kepada kedua mempelai, bisa saya persilakan untuk
Terima kasih. Kedua mempelai saya persilakan untuk turun kembali. Baik, saya percaya sebagai ucapan syukur kedua mempelai akan mempersembahkan persembahan sulung kepada Tuhan. Kepada kedua mempelai saya persilakan mempersembahkan persembahan sulung di kotak yang sudah disediakan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat, kembali menghadap ke altar. Oke. Nah, jemaat dan hadirin yang dikasihi Tuhan, telah selesai dalam sakramen pernikahan dan mereka sudah menjadi sah sebagai suami istri. Dan saya akan perkenalkan kepada jemaat saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Kalau dahulu kita panggil Jonathan sebagai Jonathan, ya. Dan kami panggil saudari Wulan adalah Wulan, ya. Tapi saat ini mereka sudah syah menjadi suami istri. Oleh sebab itu mereka punya nama baru, ya. Jadi pada saat ini mereka dipanggil dan kita panggil yaitu Tuan dan Nyonya Jonathan Ade Wijaya. Bapak Ibu, Tuan dan Nyonya Jonathan Ade Wijaya, di keluarga yang sudah disatukan Tuhan. Inilah Nyonya dan Tuan Ade Wijaya atau Jonathan. Amin. Nyonya Jonathan, bijak kita dapat memanggil mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita menghadap ke sana. Kita akan masuk kepada penyerahan surat nikah gereja dan Alkitab. Untuk penyerahan Alkitab akan diserahkan oleh Bapak Gembala setempat. Kepada Bapak Gembala setempat saya persilakan untuk menyerahkan Alkitab. Dan juga akan dilanjutkan oleh penyerahan surat nikah gereja oleh Ibu Gembala setempat. Pertama-tama saya mengucapkan selamat berkeluarga. Jonathan Wijaya. Saya sebagai Nabi Gembala adalah sebuah kitab yang dimana ada kedua yang terutama ada saudara tadi Bapak dan Bibi dan satu kami yaitu satu bulan untuk kita membawa dia di dalam jalan firman dari kita. Jadi itu bisa terusnya kita bisa belajar. Selanjutnya penyerahan surat nikah gereja oleh Ibu Gembala. Kamu sebagai istri untuk
Engkau satu-satunya istri yang sah. Jadi tidak ada yang lain. Simpan baik-baik dalam nama Yesus. Selamat. Baik, kita akan masuk di dalam ucapan terima kasih kepada orang tua atau sungkem. Nanti akan Tuhan Yonatan akan mulai dari orang tua mempelai pria. Setelah itu akan dilanjutkan kepada orang tua mempelai wanita. Saya persilakan mengucapkan terima kasih. Orang tua dapat mendoakan, memberikan motivasi, memberikan pesan-pesan. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri, kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan datang dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci membakar tubuh ini. Jiwa dan raga seluruh hidup Menuju kepada orang tua mempelai wanita. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh bunda ada dan tiada dirimu, kau selalu ada di dalam hatiku. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Kedua mempelai bisa menghadap ke altar kembali. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Pak Yonatan bisa Bapak tadi sudah sempat Bapak belum ya? Iya. Silakan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh bunda ada dan tiada dirimu, kan selalu ada di dalam hatiku. Baik, kedua mempelai akan menyalakan lilin unity yang sudah ada di depan. Oh, bangunan bisa ke Bapak juga di belum ya? Nah.
Kedua mempelai akan menyalakan lilin unity, dan nanti kedua lilin yang kecil akan dipadamkan, dan bersama-sama menyalakan lilin yang besar yang ada di sana. Sebagai simbol kesatuan mereka yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Yang kedua mempelai saya persilakan menuju pelaminan. Luar biasa, karena kita sudah ada di penghujung acara di siang hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup acara kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Setelah doa berkat, kita akan pujikan terima kasih Tuhan. Dan setelah pujian terima kasih Tuhan, nanti dilanjutkan dengan pencatatan sipil oleh Bapak Pendeta Theophilus Tumijan. Kepada Bapak Pendeta Samuel untuk menutup di dalam doa dan doa berkat. Saya persilakan. Jika di nama Tuhan, berlangsung prosesi pernikahan antara pengantin dan pulang, dan terima kasih buat kehadiran rekan dan kerabat yang sekolah yang hari ini dihadiri oleh Pak Edi Suharsa yang berposisi memimpin dalam khotbah dan Ibu Gembala yang sekaligus memberkati satu harapan yang sama, baik kedua orang tua keluarga, bahwa berkat Tuhan tercurah dan kita imani bahwa benar berkat itu dicurahkan atasnya. Kita berdoa agar mereka dapat menjaga, memelihara, menghargai berkat Tuhan yang tercurah sampai maut dan memisahkan. Mereka akan terus mempertahankan hidup rumah tangga menjadi langgeng dan sukacita dan berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kita pakai berdoa akhiri berarti dan biar berkat Tuhan turun atas kita. Bapa kekasih jiwa kami bersyukur buat kehadiran-Mu Tuhan. Selalu ada berkat, selalu ada mujizat yang tercurah bagi kami yang berharap dan memohon curahkan berkat itu. Kami terima dengan syukur berkat yang Kau sudah curahkan atas kami. Seluruh prosesi telah berlangsung baik. Cuaca cerah, tamu undangan andai tolan menghadiri baik prosesi acara sebelumnya, pertemuan dengan keluarga, resepsi pernikahan, dan pada klimaksnya hari ini, kerinduan berkat Tuhan dicurahkan itu telah turun ke atas kami. Dan biarlah hari ini berkat yang diterima itu kami pulangkan dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pesan-pesan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya itu menjadi satu pengingat untuk menjadi wejangan agar kami kelak mempertahankan dan menjaga hidup rumah tangga ini dengan ketetapan firman, dengan maksimal kami akan mengusahakan untuk tetap hidup rukun bersama, mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami yang hadir hari ini bukan sekedar turut bersuka cita akan apa yang dirasakan bagi keluarga yang melangsungkan proses ini,
Tetapi kami juga merestui dan mendoakan agar mereka terus tetap di dalam ikatan kasih Kristus. Dan ke depan kami akan melihat bahwa oleh keluarga ini, baik keluarga ini suami istri, anak cucu, membantu keluarga, sanak famili, akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan akhir dari seluruh prosesi acara ini kami pulangkan dengan rasa syukur dan sukacita besar atas segala apa yang telah Kau berikan. Sebab ini yang kami dapat berikan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sebagai lambang penyerahan dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Dan kita imani bahwa Tuhan turun tangan dan memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara dikasih Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, terima berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita sekarang hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita menerusnya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan masuk di dalam pencatatan sipil yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theophilus Tumijan. Kepada beliau saya persilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Kita bersyukur pada siang hari ini acara demi acara telah usai dan kita akan di penghujung acara untuk mencatatkan perkawinan saudara kita tercinta Adi Wijaya dan saudari Rasulullah. Bapak Ibu, supaya kita tetap berjalan karena masih ada acara ya Mbak ya.
Jadi saya akan membacakan akte perkawinan, terutama kepada orang tua, mempelai berdua dan saksi. Seandainya nanti kami akan membaca akta perkawinan ada kekeliruan untuk bisa direvisi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami hormati, kami atas nama PAP3 Kabupaten Jepara, pemuka agama, penghubung, pencatat perkawinan di Jepara, pada hari ini akan mencatatkan pernikahan Saudara Ade Wijaya dan Rasulullah. Saya akan membacakan akta perkawinannya. Pada hari ini Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022, hadir di hadapan saya Abdul Syukur SHMA, Kepala Dinas Disduk Capil Kabupaten Jepara. Ade Wijaya, umur 37 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kapuk RT 15 dari 12 Cengkareng, Jawa Barat. Sebelumnya belum pernah nikah. Anak laki-laki dari almarhumah Jan Niu. Bapak ibunya sudah dipanggil Tuhan. Dan Rasulullah, umur 34 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Desa Tubanan, RT 1 RW 5, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Sebelumnya belum pernah kawin. Anak pertama dari perempuan dari Bapak Dewi, umur 62 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal Tubanan, RT 1 RW 5, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dan Ibu Kuyati almarhumah. Perkawinan telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama yang bernama Ibu Pendeta Mulyatin Taisa pada tanggal 24 Maret tahun 2022 di Gereja GSJA Kasih Karunia, Desa Kaliaman, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Mereka meminta kepada saya untuk mencatatkan perkawinannya dengan melampirkan surat fotokopi KTP, akte kelahiran KK, surat keterangan dari gereja, dan seterusnya. Pencatatan perkawinan ini disaksikan oleh 1. Bapak Karnoto, tentang Bapak Karnoto. Bapak Karnoto umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kaliaman RT 3 RW 6, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dan Ibu Nuryati, Ibu Nuryati. Ibu Nuryati umur 44 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kaliaman RT 3 RW 6, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, apakah yang kami baca ini sudah benar dari pengantin? Jakarta Barat ya? Ya, dari sini. Terima kasih. Dari saksi, betul Pak, nama jenengan? Bapak Ibu, dari orang tua Pak Dewi, penulis ya? Oke, matur nuwun. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, siang hari ini sesuai dengan firman Tuhan Matius 19 ayat 6, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan
tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kami mengesahkan perkawinan Saudara Ade Wijaya dan Roso Wulan dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Sekarang penandatanganan akta ini pengantin, karena aturan setelah ada COVID ini memang yang tanda tangan khusus pengantin. Monggo Mas Adi. Mbak Wulan. Bapak Ibu yang terhormat, pencatatan perkawinan pada siang hari ini telah selesai. Kami bersyukur atas nama PAT 3 di Kabupaten Jepara, pernikahan Mas Ade dan Mbak Wulan menurut saya siang hari sangat luar biasa. Kami dipertemukan Pak Edi ya Pak, mungkin 10 tahun kami terkenal ketika itu diajak pelayanan di gereja GSJA di mana pokoknya nggak tahu, dekat terminal pokoknya di sana. Itu pertemukan di sini dan banyak hamba Tuhan. Ada Pak Pendeta Suwarni dari Kudus, ini rupanya masih kerabatnya Mas Joyo Pak Pendeta Suwarni. Jadi sekitar ada 10 atau beberapa hamba Tuhan yang memberikan doa restu, dan biarlah ini menjadi satu motivasi untuk Mas Ade dan Mbak Wulan selamat berbahagia. Jadi kuncinya Anda dipersatukan, bukan dijadikan sama. Kalau dijadikan sama tidak mungkin ketemu, tapi kalau dijadikan satu itu karena dilandasi kasih Tuhan. Itu pesan kami. Tuhan memberkati. Kami akan berdoa untuk pengantin berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur siang hari ini untuk pernikahan kudus yang sudah diberkati dan dicatatkan secara hukum negara. Diberkatilah hamba-Mu berdua dalam mengarungi keluarga rumah tangga, hanya mengandalkan Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga. Tuhan, dijadikan nakoda dalam keluarganya. Diperlengkapilah semua kebutuhannya ya Tuhan, dan hanya tergantung pada kuasa Tuhan, bukan tergantung pada kemampuan manusiawi. Karena kami lemah adanya tanpa Tuhan. Diberkatilah keluarga dari Mas Ade, keluarga dari Mbak Wulan, terlebih keluarga besar di SJA Kasih Karunia di Kaliaman ini. Tuhan terus yang akan memberkati. Biarlah perkawinan saudara kami berdua membawa perkawinan-perkawinan selanjutnya dikuduskan Allah dan diberkati. Gereja di tempat ini semakin bertumbuh di dalam kuasa ilahi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Pendeta Theophilus Truijan yang sudah melaksanakan pencatatan sipil. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk sesi foto,
Tadi Ibu Gembala berbicara ada satu proses yang ketinggalan, kata beliau, ya. Proses yang ketinggalan, kata beliau. Nah, ya tadi ketinggalan apa, Bu? Wedding kiss-nya. Iya, dimana kalau Tuhan sudah persatukan. Nah, ini prosesi wedding kiss. Boleh berhadapan Bapak Yonatan dan Ibu Matis di mana? Oh, di sini. Oke. Ikuti fotografernya. Iya. Iya. Salah satu sebagai wujud, ya, bukti ya. Kasih sayangnya antara kedua mempelai. Iya, sebentar. Nah, saya hitung lagi seperti tadi membuka cadar. Tadi lupa. Ya, nanti Bapak Yonatan akan memberikan ciuman kudus kepada sang istri yang sudah dipersatukan dan diberkati Tuhan di siang hari ini. Saya hitung ya. Ya, nanti gantian. Ya, nanti gantian dong ya. 1, 2, 3. Silakan. Haleluya. Ya, sekarang gantian. Nah, sama dong biar adil. Iya. Wah, belum saya hitung ya. Oke, hitung dulu deh, hitung. Nggak apa-apa. Double nggak apa-apa. Oke, ya. Oke, 1, 2, 3. Agak lama dia difoto. Oke. Ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Wow, luar biasa. Di sini, fotonya di mana ya nanti ya? Di depan sini aja? Atau gimana? Di sini aja ya? Oh, siap. Ya. Baik, Bapak Ibu, nanti tadi saya juga dapat pesan dari mempelai, nanti keluar kedua mempelai akan menerbangkan balon. Kita akan dampingi bersama-sama nanti di depan setelah sesi foto-foto. Setelah itu kita akan bersama-sama ke rumah kedua mempelai. Ya, oke. Jangan dibuang, tidak boleh dihilangkan, itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Biarkan saja, nggak apa-apa. Iya. Oke. Kenangannya hilang nanti. Mungkin bisa difoto dulu berdua. Iya. Setelah ini nanti Bapak Ibu Gembala di tempat ini, Bapak Edi dan Ibu, Bapak Bambang dan Ibu bisa bersama-sama foto bersama kedua mempelai. Saling pandang dulu. Saling pandang. Ya. Agak senyum. Kan lagi tidak nonton tinju. Ya, untuk Bapak Ibu Gembala, Bapak Edi dan Ibu, Bapak Bambang dan Ibu, silakan. Ya. Oh iya, Bapak Pendeta Samuel, maaf tadi salah sebut saya. Maaf. Ya, silakan Bapak. Oh gitu, gantian. Oh iya, ayo. Ya, bentar. Ini dulu. Oke. Ya sini. Di tempat dulu buat bentar. Oke, lihat sini. Bentar. 1, 2. Lagi. Oke. Ya, Pendeta Edi. Oke, lihat sini. 1, 2.
lagi 1, 2. Oke. Bapak Pendeta Samuel. Silakan. Ya sudah, lihat sini semua yuk. Satu, dua, tiga, lagi. 1, 2, 3. Kasih gaya bebas semua. Biar ceria. Tidak kelihatan. 1, 2, 3, lagi. 1, 2, 3. Oke, terima Bapak kasih. Pendeta Samuel bisa di tengah, Bapak. Nah, di tengah kita memulai. Ya. Setelah itu kedua orang tua siap-siap. Lihat sini. 1, 2, lagi. 1, 2. Oke, siap. Baik, kepada kedua orang tua. Monggo, Pak. Ayo, Bu. Monggo, Bu. Kalian berdua selesai. Mepet lagi. Bentar. Yo, lihat sini. 1, 2. Lagi. 1, 2. Kasih gaya bebas, biar ceria. 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke. Di sini. 1, 2. Lagi. 1, 2. Sama adik. Bebas. Tahan, lihat sini, formal dulu, kayak formal dulu. 1, 2, 3, lagi. 1, 2, 3, kasih gaya bebas. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Ada lagi, sudah? Oh ya, dari keluarga ini. Oh, siap, siap. Masuk. Setelah ini kita akan mendampingi kedua mempelai Ya, sini melepaskan dulu. balon ke udara. 1, 2, lagi. 1, 2. Kasih gaya bebas biar ceria. 1, 2, 3. Oke. Ya. Oh, berdua beberapa. Oh ya. Oh ya, oke. Berdua dulu beberapa foto. Serang aja. Badannya serang. Oke. Di sini. Serang sana. Oke, di sini kok. Di sini.
Yuk. 1, 2, lagi. Bentar. Itu nggak digawat. Dari sini. Bentar, lagi. Kasih kau. 1, 2, lagi. 1, 2, tahan. Kau lihat ini kan? Siap kau, kasih senyum dikit kau. Oke, nanti itu mau senyum kau. Lihat budak ini apa? Lagi dulu. Ya, coba. Oke. 1, 2, lagi. Sorry. Senyum. Hadap-hadapan sampai hidung. Nah gitu. Ayo. Sudah mau frame, apa-apa sudah mau frame. Baik, kita akan mendampingi kedua mempelai melepaskan balon di luar. Silakan untuk kedua mempelai bisa dibantu mempelai wanitanya. Saling pandang, nice. Nah, oke. Lihat depan sana semua, lihat sana semua. Ya gitu. Biar komunitasnya aku karena ngepel. Agak sirong biar kelihatan tempatnya iya. Panas-panas sebentar gak apa-apa. Sebentar. Agil. Mari Bapak Ibu keluarga bisa mendampingi. Gimana? Semua tidak bisa mendampingi. Satu-satu. Satu-satu. Cerebutan. Dua warna pengantinnya. Ayo ikut sini yuk. Ikut. Biar rame. Pegang balon. Ikut balon. Ini saya lepas Iya dah.
Kunci, cek ngeloknya. Kunci. Dewean ke? Dewe. Terus oh siap. Wah, jangan cepat dulu. Mau neng apa Pak? Lalu toh. Tapi ya gue. Mora, masuk bulu dewe rak diparan. Itu mana dia apa? Hah? Itu mana dia? Apa? Itu mana dia apa? Masih jam, ya jam 09.00. Agrek. Tekan di. Tekan ngomeh kok. Tapi saya ngorak pas kok deh, ngomeh. Bisa tekan kono langsung. Anu kan, koko Sherlock. Sherlocknya langsung tak transfer neng Grab. Malah dateng ngedok. Malah bleng ya namanya. Dunia koko soalnya. Halo, Saju Mono, raketa lo. Mono, raketa lo. Rapat, syuting lo. Bro. Langsung aja.